Halo Gemini, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kalian ya, Gemini. Aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia. Orang yang kamu fokuskan, begitu ya. So, kita langsung mulai aja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dari gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang masing-masing dari para Gemini, Sun, Moon, and Rising fokuskan, ada perasaan cinta terhadap para Gemini, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Justice. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Justice ini. Tiga kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. The Lovers, Eight of Wands, Four of Swords. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Gemini, aku melihat dia sebenarnya mempunyai perasaan sayang dan juga perasaan cinta terhadap kamu, gitu ya. Hanya saja perasaannya cenderung nggak stabil. Dia ada keraguan, ada kebimbangan, ada kebingungan terkait bagaimana sebaiknya dia menanggapi perasaan dia terhadap kamu. Bagaimana sebaiknya dia menanggapi keberlanjutan hubungan kalian. Satu sisi, dia mau agar hubungan kalian bisa ada perkembangan, bisa long term, komunikasi semakin intens, semakin mendalam, semakin rutin gitu ya, semakin personal. Dia mau hubungan semakin berkembang. Berkembang itu bisa dalam artian perkembangan status gitu ya, atau perkembangan kondisi, jangan sampai stagnan, atau kapanpun kalau ada masalah, dia mau menyelesaikannya dengan kamu. Tapi satu sisi lainnya, dia ada beban pikiran tertentu yang pada akhirnya dia mau action juga jadi ragu, jadi pasif, nggak berani, terlalu nyaman di comfort zone-nya gitu. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahannya sepertinya terkait LDR gitu ya.
Aku tadi mendengar terpisahkan benua, jadi possible ada yang LDR yang sudah beda benua nih, gitu. Itu pastinya hanya sedikit dari kalian. Tadi aku mendengar berbeda benua. Terpisahkan antar benua, something about benua tadi. Tapi intinya aku mendengar something atau sesuatu terkait terpisahkan antar benua, gitu ya. Lalu di sini secara spesifik lagi ada permasalahan terkait dia mau menciptakan perkembangan hubungan sama kamu. Perkembangan itu dalam artian sampai ke titik pernikahan. Dia mau menikahi kamu untuk beberapa dari kalian. Dia mau menikahi kamu gitu ya. Dia seriusnya itu, sayangnya itu sampai ke titik dia mau menikahi kamu. Tapi dia sendiri masih ada orang lain yang dia harus bereskan dulu. Dia, dari sisi dia nggak bisa mempunyai pernikahan dengan dua orang yang berbeda. Dia nggak bisa. Nah, dia harus milih salah satu. Dia mau sama kamu, tapi dia belum kelar sama istrinya yang sekarang ini atau suaminya yang sekarang ini. Aku mendapatkan energi di sana, gitu ya. Ada permasalahan di sana. Something about kontrak. Kontrak dalam artian surat nikah, gitu-gitu loh. Pernikahan yang sah, gitu. Ada permasalahan di sana. Lalu aku juga melihat beberapa dari kalian sepertinya sedang renggang, dianya agak membatasi diri dari kamu, dianya agak membatasi komunikasi, atau bahkan benar-benar tidak berkomunikasi dengan kamu, yang mana yang kamu perlu tahu, Gemini, adalah dia sebenarnya mau banget ngobrol sama kamu. Dia mau banget untuk intens sama kamu, membahas permasalahan atau situasi yang ada. Tapi dia memilih untuk entar dulu deh, tahan diri dulu deh, gitu. Karena, balik lagi, dia masih ada beban pikiran, beban emosional, pikiran dan emosi yang nggak stabil. Dia nggak mau kalau dia memaksakan untuk berkomunikasi kepada kamu, berhubungan dengan kamu secara personal, secara intens di saat dia sendiri nggak stabil, dia nggak mau nanti malah hubungan jadi makin berabe karena salah ngomong, salah bertingkah, salah memberi respon, dia nggak mau, gitu. Dia memilih untuk ya udah deh, gue emang mau sih untuk ngobrol, untuk membahas permasalahan ini dengan Gemini gitu ya. Tapi ntar aja deh, sekarang gue lagi gak stabil daripada ntar gue paksakan, ntar semua makin berantakan gitu. Dia gak mau seperti itu. Dia berusaha menyeimbangkan antara sisi logisnya, sisi rasionalnya dengan sisi emosinya, sisi perasaannya. Perasaannya berkata iya, tapi sisi logikanya juga jalan. Dia nggak mau memaksakan. Dia balance orangnya. Aku melihat dia balance. At least sejauh ini. Antara pada dasarnya, dia emang orang yang bisa membalancekan diri, yang bisa berpikir sisi emosionalnya seberapa, sisi logisnya seberapa. Dia bisa balancekan antara emosional, antara emosi dan logika gitu. Atau tadi aku ulangi, antara dia pada dasarnya orang yang bisa membalancekan antara logika dan emosi, atau at least sejauh ini dia bisa berpikir secara balance. Pertimbangan secara emosional seperti apa, pertimbangan secara logikanya seperti apa gitu. Gitu ya. So, untuk yang selanjutnya, Gemini, aku akan bacakan terkait hubungan kalian ke depannya akan seperti apa. Gitu ya. Wait ya. Terima kasih, alam semesta. Untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising, dengan orang yang masing-masing dari para Gemini, Sun, Moon, and Rising fokuskan. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta.
Queen of Wands. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Queen of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Eight of Cups, Nine of Pentacles, dan yang terakhir kita punya Eight of Swords. Oke. Terima kasih, alam semesta. Dari spread kedua, dari tebaran kedua, semakin memperkuat informasi, semakin mengkonfirmasi kalau di sini memang ada isu pihak ketiga. Ada salah satu dari kalian, atau bahkan berdua, atau hubungan kalian yang merupakan isu pihak ketiga atau hubungan ketiga. Aku sih ngerasanya dia ya, yang mempunyai orang lain ini, gitu. Tapi siapapun, ini kan general reading, siapapun yang berdealing dengan pihak ketiga, untuk kedepannya masih belum akan bisa memilih salah satu. Jadi kedepannya aku melihat hubungan kalian, Gemini, dengan dia, masih akan bertahan. Bisa long term. Gitu. Bisa bertahan, masih akan bertahan, bisa berjangka panjang, bisa awet, bisa langgeng, tapi ya gini-gini aja. Kalau kamu expect pernikahan, kalau kamu expect kestabilan, kalau kamu expect bener-bener udah minim masalah, enggak. Aku melihat masih jauh jalannya. Masih jauh jalannya sebelum akhirnya hubungan bener-bener bisa settle. Hubungan bisa settle gitu. Bisa aja settle gitu. Dan jauh di depan sana, kalau isunya adalah pihak ketiga di sini, pada akhirnya dia akan memilih kamu. Tapi itu tadi masih jauh banget. Aku mengulangi kata jauh itu berapa banyak gitu kan. Masih jauh banget gitu. Masih benar-benar jauh. Kalau ini hubungan pihak ketiga gitu ya. Dan dia yang berhubungan dengan dan dia yang punya pasangan gitu ya. Dan untuk dia bisa memilih kamu itu potensinya ada tapi masih jauh banget gitu. Masih jauh banget gitu. Dan untuk waktu dekat ke depan, dia masih akan stuck. Dia belum bisa let go. Dia belum bisa let go salah satu. Dia belum bisa let go pasangannya yang ada gitu. Karena dia dengan pasangannya memorinya nggak sedikit. Begitu juga dengan kamu. Dia dengan kamu memorinya juga nggak sedikit. Udah banyak kebersamaan. Dan dia sayang dua-duanya. Dia belum bisa let go dalam waktu dekat. Tapi jauh di depan sana ya bisa gitu. Nah, kalau kamu tanya sama aku, apakah worth it untuk diperjuangkan? Ya, kalau kita berbicara worth it atau enggaknya berdasarkan prospek hubungan ke depannya, ya prospeknya ada, tapi ya jauh banget gitu. Pertanyaannya kembali, aku tanya balik kepada kamu. Kamu mau nggak bersabar? Kamu mau nggak untuk menjalani proses yang bisa jalan lama ini? Selama apa sih? Sesulit apa sih? Lama atau mudah? Lama atau sebentar, sulit atau mudah itu kan relatif gitu ya. Untuk setiap orang beda-beda. Tapi setidaknya tidak akan secepat harapan kamu, tidak akan secepat ekspektasi kamu, tidak akan semudah keinginan kamu. Jadi kalau kita bicara worth it atau enggaknya berdasarkan prospek, iya prospeknya ada, jadi worth it. Tapi aku balikan lagi kepada kamu mau nggak untuk bersabar? Karena somehow dari tadi aku banyak ngerasain energinya pihak ketiga gitu ya. Tadi ada LDR dan sekarang kita ada pihak ketiga. Dan aku ngerasa diri dengan ini isunya lebih kencang ke pihak ketiga gitu ya. Aku ngerasanya isunya lebih kencang ke pihak ketiga di sini.
Sebelum pada akhirnya kamu akan dipilih, sebelum kamu akan menjadi the only one-nya dia, kalian masih harus menjalani hubungan secara backstreet, secara diam-diam. Nah, kamu tahan nggak? Kamu mau bersabar nggak? Kamu mau menjalani resiko itu nggak? Gitu. Kalau mau nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, move on juga nggak salah. Karena ya, basically move on atau bertahan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Keduanya punya plus dan minusnya masing-masing. Tinggal kamu memilih opsi yang menurut kamu paling menguntungkan, tapi paling minim resiko, gitu. Di sana ya. Oke, aku ngambilkan saran Gemini untuk kamu gitu ya, so let's see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Gemini, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang masing-masing dari para Gemini, Sun, Moon, and Rising fokuskan. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Manage to be glad. Terima kasih, alam semesta. Create your own happiness regardless of conditions. Somehow melalui kartu ini aku ngerasain energinya itu lebih kamu disuruh move on gitu ya. Karena kan tadi kalau kita bicara based on prospeknya, memang ada prospeknya gitu. Tapi lama gitu nih, lama. Dan akan struggle, akan berdarah-darah sebelum hubungan bisa berkembang gitu. Ada hal-hal yang lama dan struggle untuk diraih, tapi worth it. Tapi ada juga hal-hal yang lama dan struggle untuk diraih, tapi nggak worth it. Nah, punya kamu ada nih, potensinya bisa diraih nih gitu. Ada peluang untuk hubungan bisa settle di antara kalian, tapi lama dan nggak mudah. Dan bad news-nya, aku merasakan energinya di sini, lama dan struggle ini cenderung ke tidak worth it. Dimana kamu lebih disarankan untuk move on dan ciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Tanpa pasangan pun kamu bisa bahagia. Single atau jomblo itu bukan artinya sengsara, nggak sama sekali, gitu. Single juga happy kok, gitu. Tapi ya, balik lagi ya, ini kan general reading. Tentunya saran ini, apalagi terutama terkait move on atau bertahan, itu bener-bener tidak akan bisa applicable untuk semua kamu di luar sana Gemini. Tapi aku merasakan energi dominan di sini, energi kolektifnya adalah better move on gitu. Kamu better single, dan kamu berfokus pada diri kamu sendiri, berfokus pada kebahagiaan kamu sendiri, kehidupan kamu sendiri gitu ya. Ciptakan kebahagiaan kamu sendiri gitu. Karena aku melihat kalaupun kamu bertahan, kamu jatuhnya akan banyak suffering, akan sengsara gitu, akan kasihan di kamunya. Aku merasa energi di sana. Aku coba clarify dulu kartu ini ya, sebentar ya.
Nine of Cups, King of Cups, the Hierophant, Nine of Wands, dan Strength. Terima kasih, alam semesta. Kamu benar-benar diminta untuk mempertimbangkan ulang, gitu. Kamu benar-benar diminta untuk mempertimbangkan ulang apakah kamu benar-benar mau memperjuangkan hubungan ini atau tidak. Kita punya Nine of Cups di sini. Kamu lihat dia tuh lagi mempertimbangkan banget nih. Jadi, kalau kamu mau berjuang, kalau kamu mau bertahan, ya bisa aja ke depannya banyak lagi kebersamaan, kebahagiaan, momen-momen indah gitu. Tapi coba pertimbangkan ke pengalaman berhubungan kalian sebelumnya. Coba pertimbangkan dari selama ini, lebih banyak kebahagiaan kah yang kamu rasakan atau lebih banyak kesedihan? Lebih banyak sisi positifnya kah yang kamu rasakan atau sisi negatifnya? Lebih banyak masalah kah atau lebih banyak momen-momen indahnya? Kamu benar-benar diminta untuk flashback di sana dan renungkan gitu. Karena kamu benar-benar perlu sabar gitu. King of Cups, Strength. Pergumulannya ke depannya akan gila-gilaan. Kalau mau bertahan, harus aware dulu dengan resiko ini. Harus aware dan harus yakin. Kalau udah kekeh untuk maju, maka jangan look back lagi. Karena kalau kamu maju, dalam keadaan kamu tidak yakin, di tengah-tengah kamu bisa mundur. Mundurnya sih nggak masalah, tapi yang kasihan adalah di kamunya gitu. Yang kasihan adalah di kamunya yang habis tenaga, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang emosi, tapi kamu nggak mendapatkan apa yang kamu mau. Walaupun sebenarnya itu nggak rugi-rugi banget, karena kamu belajar. Karena kamu mendapat pembelajaran gitu. Tapi kalau kita bisa menghindari struggle-struggle yang sebenarnya bisa kita hindari, kenapa tidak gitu. Nah, jadi kalau mau maju, baik lagi yang seperti aku bilang di awal, maju atau mundur itu tidak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena masing-masing punya plus dan minusnya masing-masing. Tinggal kamu pertimbangkan ulang gitu ya. Apa yang menurut kamu terbaik gitu. Kalau aku ngerasain di sini sih better move on gitu. Walaupun prospeknya ada tadi ya. Walaupun prospek perkembangan hubungan itu ada. Tapi tidak semua hal yang punya prospek baik itu worth it untuk diperjuangkan. Gitu. Dan aku melihat waktu yang perlu kamu jalani, yang akan lama ini, struggle yang tidak mudah yang akan kamu lalui ini, kalau kamu milih bertahan, aku melihatnya nggak worth it. Aku melihat dan ngerasainnya nggak worth it gitu. Better kamu keluar dari circle ini, dari hubungan ini, dan kamu fokus kepada diri kamu sendiri. Fokus pada healing, fokus pada memperbaiki diri, membahagiakan diri, berfokus pada diri sendiri, pada keluarga, teman, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain gitu. Aku ngerasain di sana, tapi baik lagi ya, ini kan general reading. Apalagi kalau kita bicara saran move on atau bertahan itu benar-benar nggak akan bisa ter-applicable gitu untuk semua kamu di luar sana. Kalau kamu mau personal, maka kamu harus personal reading gitu. Ini kan general love reading. Aku menyediakan personal love reading juga yang kalau kamu mau, kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, Gemini, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!